Makam Raja Selaparang adalah salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh negara. Makam Raja Selaparang sendiri terletak di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Makam Raja Selaparang sendiri banyak dikunjungi peziarah, baik lokal maupun nasional. Selain itu beberapa makam yang dikeramatkan dan sering dikunjungi masyarakat, seperti adanya makam Tanjung yang lokasinya sekitar 250 meter dari komplek pemakaman Raja Selaparang, makam Tuan Lebe Desa Ketangga, makam Raja Putra Suwung, Desa Prigi, makam Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok. Kompleks makam Selaparang ramai dikunjungi peziarah pada waktu-waktu tertentu, begitu juga dengan makam keramat lainnya, seperti menjelang musim keberangkatan zaman haji dan beberapa waktu khusus lainnya. Tradisi ziarah ke makam Selaparang masih lestari hingga sekarang. Ada 3 makam yang banyak dikunjungi di kompleks makam Selaparang, yakni makam Raja Selaparang, makam orang tua Raja Selaparang, dan makam Panglima Gajah Mada. Jejak-jejak keislaman di makam ini adalah di nisan salah satu makam bertuliskan huruf Arab dan huruf yang merupakan peralihan huruf Jawa kuno ke huruf Bali yang terdiri atas 5 baris dan terpahat dalam bentuk relief timbul yang berbunyi, La ilaha illallah, wa Muhammadun Radul, Ula, Maesan, Gegawean dan Para Yuga. Di dalam kitab Negara Kertagama, Pupuh 14 disebutkan bahwa Lombok Mirah dan Sasak menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Sekalipun para ahli berbeda pendapat mengenai penafsiran kata Lombok Mirah dan Sasak, sehingga melahirkan beberapa argumen yang berbeda. Namun para ahli ini sepakat bahwa lokasi yang dimaksud adalah Pulau Lombok. Bahkan sebelum dapat dipastikan apakah pada waktu itu sudah ada kerajaan Selaparang. Selain sumber-sumber lokal, nama Selaparang juga terdapat dalam sumber-sumber Bali, Sumbawa, Makassar, Hikayat Banjar, dan dokumen yang diambil pada masa kolonial Belanda. Dari data masa Belanda, kerajaan Selaparang sangat identik dengan Pulau Lombok yang ketika itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan beragama Hindu. Fakta tersebut telah diterima karena adanya objek sejarah yang memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang diungkapkan dari dokumen yang dimiliki Belanda. Pada mulanya Selaparang merupakan salah satu dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pulau Lombok. Masa itu, di Jawa Timur salah satu kerajaan terbesar di Nusantara mengalami keruntuhan. Kerajaan itu adalah Majapahit. Kemudian untuk mempertahankan kekuasaannya, Majapahit melakukan perluasan wilayah dengan ekspedisi menuju daerah timur yaitu Bali sekitar tahun 1343 M, kemudian diteruskan ke Lombok di bawah pimpinan Empu Nala untuk menaklukkan Selaparang yang mulai gencar memamerkan kekuatan kerajaannya. Sumber lain menyebutkan bahwa setelah kerajaan Lombok dihancurkan oleh tentara Majapahit, Raden Mas Patih melarikan diri ke dalam hutan. Sekembalinya dari persembunyian, beliau mendirikan kerajaan baru di Patuparang. Lokasi tempat berdirinya kerajaan Selaparang sangatlah tandus dan berbatu, sehingga patutlah kerajaan ini dinamakan Selaparang. Sela artinya batu, sedangkan parang artinya karang, jika disatukan menjadi batu karang. Selain memiliki arti simbolis yang berarti kuat dan teguh, nama Selaparang juga menggambarkan daerah kerajaan yang memang banyak terdapat batu-batuan. Daerah yang sangat berbatu ini juga mempengaruhi desain pagar dan bangunan rumah yang digunakan penduduk yang bermukim di sana hingga saat ini, ditambah pula dengan tempatnya yang terpencil. Kami menafsirkan, daerah yang tandus biasanya menghasilkan karakter masyarakatnya yang keras dan sukar serta memiliki postur kekar. Akan tetapi masyarakatnya tetap dapat hidup makmur dengan berkebun sebagai mata pencaharian terbesar mereka. Seiring perjalanan dan sepak terjangnya, Selaparang dalam mencitrakan dirinya sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan terbesar di Lombok, mendapat banyak bantuan dan kerjasama dari kerajaan lain sekitar Lombok termasuk kerajaan Goa. Dengan menilik sejarah yang lalu, kami juga menemukan alasan mengapa kerajaan Selaparang memilih Pringgabaya sebagai tempat membangun istana yang baru. Kemungkinan besar hal ini untuk menghindar dari musuh yang mulai memperhitungkan ancaman dari perkembangan kerajaan Selaparang yang pesat. Daerah yang terpencil akan mempermudah Selaparang dalam melindungi dirinya dari serangan musuh.
Sekarang ini satu-satunya peninggalan kerajaan Selaparang yang masih dapat kita saksikan adalah makam Selaparang yang diyakini merupakan makam-makam para rajanya yang pada saat itu telah menganut agama Islam. Salah satunya adalah makam Ki Gading atau Penghulu Gading. Setiap lokasi wisata religi biasanya punya mitos yang dipercaya oleh pengunjung. Begitu juga yang terjadi di makam Selaparang. Masyarakat setempat percaya bahwa jika kita yang masih lajang berkunjung ke sini niscaya kita akan cepat mendapatkan jodoh. Tertarik ingin membuktikannya. Keberadaan makam Selaparang sangat lekat dengan keberadaan kerajaan Selaparang di abad 13 dan 16 lalu. Kerajaan Selaparang pertama adalah kerajaan Hindu dan kekuasaannya berakhir dengan kedatangan ekspedisi kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Kerajaan Selaparang kedua adalah kerajaan Islam. Dalam sejarah, kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik armada laut dan daratnya. Laskar lautnya bahkan pernah mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun-tahun 1667 sampai tahun 1668 Masehi. Kerajaan Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Gelgel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Makam Selaparang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Suela sekitar 65 km dari kota Mataram. Jika Anda menyewa mobil, perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 jam. Selama perjalanan, kita akan disuguhi banyak sekali pemandangan indah termasuk pegunungan Rinjani yang memesona. Untuk masuk ke lokasi makam, kita harus membayar tiket seharga Rp5.000 per orang. Kita juga harus mentaati segala peraturan di lokasi ini, yakni dilarang memotret, harus mengenakan baju yang sopan, melepas alas kaki dan bagi yang sedang menstruasi tidak boleh masuk ke area makam. Kompleks makam Selaparang ramai dikunjungi peziarah pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang musim keberangkatan zaman haji dan beberapa waktu khusus lainnya. Tradisi ziarah ke makam Selaparang masih lestari hingga sekarang. Ada 3 makam yang banyak dikunjungi di kompleks makam Selaparang yakni makam Raja Selaparang, makam orang tua Raja Selaparang dan makam Panglima Gajah Mada. Di ketiga makam ini, pengunjung sering menaburkan bunga dan membasuh muka dengan air yang telah disediakan. Dengan membasuh muka ini diyakini bagi yang masih lajang akan cepat mendapat jodoh. Jejak-jejak keislaman di makam ini adalah di nisan salah satu makam bertuliskan huruf Arab dan huruf yang merupakan peralihan huruf Jawa kuno ke huruf Bali yang terdiri atas 5 baris dan terpahat dalam bentuk relief timbul yang berbunyi, La ilaha illallah, wa Muhammadun Radul, Ula, Maesan, Gegawean dan para yuga. Pada mulanya makam ini dibangun ketika salah satu raja atau wali Selaparang diburu oleh Belanda. Ketika itu raja tersebut menerobos dinding masjid yang berada di samping makam dan menghilang di sana. Atas dasar itulah makam ini kemudian dibangun. Di kompleks ini dulunya terdapat perpustakaan, namun oleh Belanda buku-bukunya dimusnahkan. Di perpustakaan inilah terdapat sejarah kerajaan Selaparang saat itu. Jika ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah kerajaan Selaparang, Anda bisa sekali ke desa Ketangga yang masih berada di Kecamatan Suela. Desa itu termasuk desa tertua dan menyimpan benda-benda pusaka kerajaan Selaparang. Desa ini menyimpan misteri dan memiliki cagar budaya yang cukup banyak, seperti Masjid Pusaka Selaparang, batu dari Irak, Baghdad, dan sabuk yang bertuliskan sejarah manusia sejak lahir hingga masuk alam akhirat. Tidak itu saja, pengunjung juga bisa menemukan Al-Quran bertulis tangan, perisai yang terbuat dari kulit, keris dan masih banyak yang lain. Kalau dilihat dari tipologinya, bagian terbesar dari batu nisan di makam Selaparang itu hampir sama dengan bentuk-bentuk makam yang ada di daerah Aceh, Banten, dan Madura yang berasal dari abad 16 dan 17 Masehi. Dengan demikian, dari sudut arkeologi peninggalan Islam, makam di desa Selaparang ini termasuk peninggalan yang sudah tua. Bahkan mungkin sekali dugaan Nguyen Huizen, sarjana barat, tentang munculnya kerajaan Selaparang, dan pendapat H.J. de Graaf, sarjana barat, tentang masuknya agama Islam di Lombok yang dibawa oleh Sunan Prapen, bisa jadi ada benarnya.
Namun selama bukti-bukti secara ilmiah belum ada, maka pendapat tersebut tetap saja merupakan dugaan belaka. Itulah misterinya, mengapa makam Selaparang banyak menarik minat para wisatawan berkunjung, termasuk menantang para peneliti yang merasa penasaran untuk mengungkap kebenarannya, harap Ari. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Lombok, keberadaan destinasi wisata sejarah seperti makam Selaparang ini tentu dapat menjadi alternatif pilihan berwisata. Kita harus bersyukur, karena Lombok selain dikaruniai berbagai keindahan alam dan aneka seni budaya yang unik, juga kaya dengan peninggalan bersejarah.